Oke teman-teman, selamat datang di Mister Abi Channel. Jadi kali ini kita mau sharing ya. Jadi dari teman-teman subscriber banyak yang komen, banyak yang menghubungi kita. Jadi ada beberapa yang ditanyakan. Jadi kita bahas bareng-bareng teman-teman. Jadi yang pertama itu pertanyaan dari subscriber itu, Mas, modal awal untuk buka usaha potong rambut itu berapa? Nanti kita jawab ya teman-teman. Jadi sebelumnya sebelum kita mulai, kita ngopi dulu teman-teman supaya nanti saat belajar bareng di sini teman-teman biar nggak panik. Jadi teman-teman di rumah juga bisa bikin kopi dulu. Jadi kita ngopi dulu teman-teman. Nah oke, jadi mantap banget teman-teman. Nah oke, jadi untuk teman-teman di Kediri yang pengen potong rambut juga bisa datang ke tempat kita, atau teman-teman yang pengen produk hair powder dari Hairness. Terus di sini juga ada hair profesional water base, pomade water base juga ada teman-teman. Untuk harganya teman-teman langsung datang aja ya. Jadi boleh tanya-tanya dulu. Terus di sini juga ada hair paste, ini kemasan yang baru, ini lebih murah. Jadi harganya ya sekitar 70 ribuan lah ini yang kecil ini ya. Jadi teman-teman kalau pengen beli pomade bisa datang ke gerainya atau outletnya Mister Abi di gerai 1 sampai gerai 5 bisa ya teman-teman. Nah, jadi kita jawab satu persatu teman-teman. Dari pertanyaan yang pertama ya, Mas, modal awal buka usaha itu berapa? Nah, jadi kalau di usaha potong rambut itu bisa dikatakan bisa murah, bisa mahal, teman-teman. Jadi misalkan modal kita hanya 5 juta, itu juga bisa. Atau misalkan, Mas, modal saya 10 juta itu ya sangat bisa. Tapi kalau kita untuk kerjasama, teman-teman, kalau kita kemarin buka usaha di Grey 5 itu, untuk outlet kita itu estimasinya 15 juta, teman-teman. Itu untuk peralatan, SDM-nya, peralatan cukurnya, nah itu sekitar 15 juta. Nah jadi misalkan teman-teman punya modal awal 5 juta itu udah bisa. Caranya gimana? Teman-teman bisa ikut pelatihan dulu. Nah jadi investasi awal untuk pelatihan itu teman-teman itu 2.500.000 sampai 3.500.000 itu teman-teman sudah dapat alat cukur. Nah sisanya mungkin bisa dibelikan gunting, bisa dibelikan alat pelengkap lainnya, atau mungkin teman-teman juga bisa beli tas atau beli koper seperti ini. Nah, jadi supaya nanti kalau nyicil peralatannya itu bisa aman teman-teman kalau ada kopernya. Jadi itu syarat yang pertama itu teman-teman harus nyicil alat dulu. Jadi ini modalnya mau modal yang kecil, mau modal sedang atau modal berapapun pasti bisa teman-teman. Jadi dimulai dulu dari niatnya dulu. Nah, oke. Jadi untuk pertanyaan kedua ini ada yang tanya, Mas, tarif awal berapa? Nah, jadi kalau untuk tarif potong rambut itu relatif, teman-teman. Ini juga tergantung dengan lingkungannya. Jadi misalkan kalau di tempat kita sendiri, karena ini kampung banget, teman-teman. Jadi di sini dulu di 2016 itu di kampung sini masih 5.000, teman-teman. Jadi potong rambut itu masih 5.000. Jadi kita membuka usaha tarif awal itu boleh sesuai dengan apa ya, mayoritas di tempatnya teman-teman itu berapa. Misalkan ada yang 10.000 ya teman-teman boleh di atasnya sedikit, boleh 15.000 seperti itu. Jadi dikasih jarak supaya kita nanti kalau buka usaha itu tidak apa ya, tidak mengganggu teman-teman satu profesi yang lain yang sebelumnya. Jadi kita harus punya target pasar sendiri dan punya pelanggan sendiri, teman-teman. Pastinya seperti itu. Jadi misalkan tarifnya mau murah mau mahal juga ini bebas, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini sambil sharing, sambil ngopi aja teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang baru menemukan channel kita ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberi semangat untuk teman-teman yang masih pemula, teman-teman. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi yang ketiga, Mas, resikonya tahun pertama apa aja? Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau usaha itu pasti semua ada resikonya, tapi kalau usaha potong rambut itu resikonya minim. Yang pertama mungkin resikonya itu tahun pertama kita harus nyewa. Jadi kalau kita nyewa tempat, ya berarti kita mungkin selanjutnya pasti harus apa namanya, nambah sewa, atau misalkan harus harus perpanjangan sewa. Jadi teman-teman kalau di tahun pertama itu harus menyisihkan uang untuk persiapan sewa tahun kedua. Jadi ini ya syukur-syukur teman-teman ini udah punya kios sendiri, punya tempat, walaupun sederhana itu boleh banget ya untuk teman-teman pemula. Jadi nggak harus di tengah kota atau di pinggir jalan raya, itu tidak, karena kalau di jalan raya pasti mahal banget toh ini apa namanya sewanya. Jadi kalau teman-teman ada di kampung ya boleh bikin usaha potong rambut itu bebas ya di mana aja, teman-teman.
Terus resikonya selain kita sewa tempat, mungkin di tahun pertama itu kita kan masih belajar, jadi kita mungkin masih belum memahami lebih banyak tentang peralatan cukur. Biasanya alat cukur itu mudah tumpul teman-teman, kayak gunting, terus blade-nya, pisaunya, clipper itu sering tumpul, atau saklar-saklarnya sering bermasalah. Nah, di situ mungkin teman-teman belum pernah mengalami apa namanya over saat memberi oli, saat lupa membersihkan mungkin. Nah, itu jadi alat itu kadang-kadang trouble gitu teman-teman. Jadi kalau memang alat-alat elektronik ya mungkin ya kasusnya hanya trouble aja. Tapi saya pastikan kalau misalkan alat cukur itu trouble, kita mudah untuk membeli spare part-nya atau untuk mengganti itu gampang teman-teman. Karena sekarang supplier alat cukur itu sudah banyak sekali dan bisa diakses dengan mudah. Dan ini bisa dibeli di mana aja teman-teman. Jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi misalkan teman-teman mau beli ke toko alat salon di toko terdekat, atau teman-teman bisa online di Shopee atau di Tokopedia, itu sangat banyak teman-teman. Nah, terus ini ada lagi yang tanya, selain itu apa mas resikonya? Nah, itu mungkin di karyawan teman-teman. Jadi kalau di karyawan tukang cukur itu sering mengeluh ya. Jadi misalkan tempatnya sepi itu sering mengeluh sepi. Tapi kalau nanti tempatnya rame juga pasti juga sama, mengeluh juga kecapean karena nggak ada temennya, atau mungkin terlalu banyak pelanggan, itu juga sama-sama mengeluh teman-teman. Jadi teman-teman mungkin di tahun pertama itu harus sabar. Jadi kita sebagai pemilik usaha itu harus sambil belajar, sambil dicari ya solusinya supaya kita kerja itu ke depannya bisa sama-sama nyaman teman-teman. Jadi misalkan teman-teman di tahun pertama itu karyawannya misalkan cuma satu atau cuma dua, nah di situ misalkan teman-teman misalkan belum terlalu rame, itu nggak masalah teman-teman. Jadi tetap apa ya, ditelateni dulu di usahanya, yang penting dibuka aja. Terus itu nanti kalau lama-lama memang sudah apa ya, kalau sudah benar-benar melewati batas target kita dalam satu hari itu pelanggannya udah banyak, itu nanti kita baru nambah seat lagi atau nambah kursi lagi supaya nanti pelanggan juga tidak terlalu lama antri teman-teman. Jadi ini kalau di tahun pertama itu masih banyak yang perlu apa namanya dipelajari dari pengalaman di tahun pertama. Jadi ini penting banget untuk teman-teman pemula ya. Terus ini ada lagi pertanyaan yang keempat, tentang mas, keuntungan bisnis potong rambut itu kayak apa gitu. Jadi kalau keuntungannya usaha potong rambut itu hampir setiap hari ya kita itu motong orang, dan setiap hari itu kita dapat duit teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak mau gajiannya seminggu sekali atau seharian itu bisa. Jadi teman-teman setiap hari itu lebih banyak pegang uang kalau potong rambut itu seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak gajian satu bulan sekali kayak kita kerja di pabrik atau di toko, itu kan biasanya kan kita gajiannya bisa satu bulan sekali gitu kan. Nah ini kalau di tempat cukur teman-teman mau ini ownernya atau jadi karyawannya itu bisa, boleh banget diambil harian atau mingguan itu bisa, karena memang keuntungannya lewat setiap hari orang datang cukur teman-teman. Jadi uangnya itu langsung bisa dibagi, mau gaji harian, mau mingguan, mau bulanan, itu bisa banget teman-teman. Nah jadi keuntungannya itu ya, jadi kita setiap hari sitik akeh atau sedikit atau banyak itu kita selalu pegang uang teman-teman. Jadi ini usaha yang sangat menguntungkan kalau menurut kita ya. Terus yang selanjutnya, yang kelima, ada lagi ini teman-teman, ada yang tanya cara menjadi mitra dengan Mr. AB gimana. Nah ini gampang banget ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di luar Jawa atau di luar daerah, ini kita benar-benar mohon maaf, kita belum bisa support teman-teman yang ada di luar daerah. Maksudnya kita belum bisa membuka mitra sampai di luar pulau gitu teman-teman. Karena ini tentang SDM-nya. Tapi kalau untuk di Karisida dan Kediri di Jawa Timur, kita insya Allah bisa teman-teman. Ya paling jauh mungkin Jawa Tengah lah, kita mungkin masih bisa teman-teman. Tapi kalau kita teman-teman ada yang minat, Mas tolong apa namanya, kita pengen buka usaha, terus tolong di disupport usahanya di mana itu di Papua, itu kita belum bisa teman-teman, karena untuk menyiapkan SDM itu bukan perkara yang mudah. Maksudnya kita menyiapkan orang, terus orangnya udah pinter nyukur, itu belum tentu anaknya mau dikirim ke Papua gitu. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan orang yang misalkan domisilinya terdekat gitu. Beda kalau teman-teman itu memang dari Papua, terus dari Papua itu mengirimkan orang dikursuskan ke tempat kita baru siap teman-teman. Karena poin yang paling penting dalam usaha potong rambut itu adalah SDM-nya atau tukang cukurnya. Kalau teman-teman punya modal, terus punya tempat, sudah siap tapi nggak punya tempat tukang cukur, nggak punya karyawan, ya mungkin teman-teman bisa nyukur sendiri dulu. Jadi nggak bisa juga
yang dinamakan apa namanya kerjasama SDM itu belum bisa teman-teman. Jadi intinya untuk menjadi mitra itu sebenarnya gampang. Kalau misalkan teman-teman masih bingung untuk menjadi mitra, teman-teman bisa datang ke gerainya Mr. Abi Barbershop di Kediri teman-teman. Tinggal dicari di Google Map aja nanti sudah keluar teman-teman. Terus ini untuk yang terakhir, Mas, cara menentukan lokasi usaha gimana gitu ya. Jadi ini kalau untuk menentukan lokasi usaha itu udah sering banget kita bahas di konten kita yang awal-awal ya. Jadi sudah banyak banget yang kita sampaikan di situ. Cuman ini karena ada yang tanya ya kita jawab aja. Jadi untuk lokasi usaha itu yang paling bagus itu sebenarnya nggak harus di tengah kota teman-teman. Jadi usaha potong rambut itu usaha yang bermasyarakat selama di situ ada kampung, ada pemukiman warga di situ dan orangnya itu maksudnya kampungnya itu lebih dari 1.000 orang mungkin atau 500 orang laki-laki itu bisa teman-teman. Jadi intinya mungkin yang paling bagus itu di dekat pasar, di dekat sekolahan atau di dekat kampus. Intinya di dekat-dekat keramaian teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu dapat sewa ruko atau sewa kios yang murah tapi tempatnya maksudnya eh, 500 meter dari kampung, terus lokasinya malah di pinggir jalan yang banyak sawahnya atau banyak apa namanya kebunnya, ya itu jangan teman-teman, karena memang kita itu pengennya menyatu dengan masyarakat dan masyarakat itu supaya gampang untuk datang potong rambut gitu. Jadi kalau kita di tengah apa hutan atau di tengah sawah, maksudnya di jalanan sawah gitu ya sulit nanti untuk berkembang teman-teman, karena usaha potong rambut itu butuh kolaborasi teman-teman sebenarnya. Kayak dikasih warung kopi atau mungkin dikasih cucian motor, cucian mobil atau misalkan di situ memang ada kafenya. Nah, itu memang harus tempatnya harus menyatu dengan masyarakat. Tapi kalau di tengah sawah ya nanti kita mungkin parkirnya juga nggak ada yang ngawasi, terus terlalu bahaya juga mungkin ya teman-teman. Jadi intinya kurang lebih seperti itu. Jadi ini pertanyaan dari beberapa teman-teman subscriber. Jadi mudah-mudahan juga konten kita terus menjadi manfaat dan bisa terus berkembang teman-teman. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel kita jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya video kita terus berkembang teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika kita ada kurangnya karena ini hanya pengalaman pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai para pemula itu bisa terus semangat belajar nyukurnya, belajar untuk mengelola dan memanajemen usahanya supaya kita bisa sukses bersama teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.